Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik Salam. dan selalu dalam keadaan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa tingkat lanjut nih ya, yang di tengah-tengah mendekati akhir, yang biasanya sudah ngambil kelas mata kuliah MPTI, Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Biasanya yang sudah ambil ini atau yang lagi ngambil ini semester 5 ke atas ya, bener ya. Kalau misalkan ada yang semester 3, boleh spill siapa nih. Takutnya kecepetan, jadi agak sedikit apa ya, ada beberapa yang mata kuliah pendahuluan itu belum keambil, terus ke MPTI. Karena MPTI ini kan orientasinya nentuin judul atau rencana nanti tugas akhir. Terus kalau sekarang ngambil, ya sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi takutnya terlalu dini ya nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalkan ada yang semester-semester 3 yang terlanjur ngambil, diikuti saja ya. Nanti kita bareng-bareng kok belajarnya. Oh, yang ada semester 4 juga. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, untuk pertama, ya ini butuh perkenalan nggak ya? Oke lah, kita ya agak sedikit basa-basi aja. Jadi seperti biasa, perkenalan dulu siapa pengajarnya, perkenalan dulu apa mata kuliahnya, isinya apa mata kuliahnya, aktivitas di dalam mata kuliah ini apa aja, aturan mainnya gimana, tugasnya seperti apa, dan output dari mata kuliah ini apa sih yang dihasilkan atau yang diharapkan setelah kita melewati proses saling belajar, ya, saling mengajar dan kita juga mempertajam atau memperluas knowledge kita itu. Oke, perkenalkan terlebih dahulu saya Riyad Sahara. Nah, saya di sini ditugaskan untuk membersamai rekan-rekan semuanya dalam kelas mata kuliah kelas MK Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Nanti kita akan bersama-sama kolaps ya untuk saling sharing knowledge, saling belajar hal baru selama kurang lebih 1 semester atau 16 pertemuan ke depan. Kurang lebih sekitar 16 minggu ditambah 2 minggu 2 minggu, kurang lebih 18 minggu lah ya. Kita akan sama-sama ada di kelas MK ini. Jadi 14 kali materi dan 2 kali ujian. Efektifnya paling 4 bulanan sih kalau untuk durasi segitu ya. Jadi 1 semester itu tidak 6 bulan ya, kurang dari itu. Oke, perkenalannya ya itu aja lah ya, nggak usah terlalu banyak. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, rekan-rekan juga bisa akses Edlink atau LMS kita, di mana kalau misalkan dibuka ya, salah satu kelasnya, contohnya di sini saya buka yang kelas, kode kelas 702 ya. Ada di informasi kelas ya, di informasi kelas ya biasa nama kelas, kode kelas, kategori kelas, tipe kelasnya dan deskripsi mata kuliahnya. Nah, di deskripsi mata kuliahnya di sini rekan-rekan sudah bisa mengetahui ya karena mata kuliah ini tujuannya membahas tentang gimana penelitian dilaksanakan. Mulai dari pengajuan proposal, artinya pembentukan idenya, terus dituliskan idenya dan dikuatkan idenya dengan bukti-bukti, fakta-fakta, metodologi, serta hasil yang diharapkan dari ide penelitiannya di mana itu nanti kan kita jalannya di TA ya. Dan nanti setelah itu jadi semua dipaparkan atau dipresentasikan. Nah, dari sini mungkin rekan-rekan sudah kebayang nih, ini mata kuliahnya belajar apa. Yang pasti belajar yang pertama, jalanin penelitian ini seperti apa. Dari mulai bahkan sebelumnya sampai dengan setelahnya itu gimana. Terus tugasnya juga pasti akan kebayang nih. Tugasnya atau jadi output perkuliahannya adalah rekan-rekan semua punya satu proposal penelitian. Di sini studi kasusnya untuk penelitian adalah tugas akhir rekan-rekan semua di semester akhir nanti ya. Dan nanti proposalnya rekan-rekan harus paparkan, harus presentasikan. Nah, dipresentasikannya kalau di sini nggak secara live atau secara sinkron, tapi nanti rekan-rekan buat sebuah video pemaparan atau presentasi dari proposal yang sudah dibuat, ya, diupload ke YouTube, bentuknya vlog lah. Jadi untuk outputnya seperti itu dari mata kuliah MPTI. Jadi mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang penting banget diambil sebelum rekan-rekan semua ini
ngambil tugas akhir atau kelas kerja praktek ya. Karena di situ kan rekan-rekan semua nanti outputnya menyusun sebuah laporan tuh. Yang kerja praktek ya laporan kerja prakteknya dari studi kasus di tempat magang atau kerja prakteknya atau yang kerja prakteknya ngambil skema proyek tetap harus bikin laporannya. Nah, karena harus ada kaidah-kaidah penulisan, cara penulisan dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan ya nanti untuk tugas akhirnya yang isinya kental dengan penelitian, eksperimen rekan-rekan semua. Nah, itu harus ada cara penulisannya, penyajian penulisannya, etika penulisannya, dan banyak hal yang dibahas di situ. Jadi penting banget ngambil mata kuliah ini sebelum ambil mata kuliah KP dan mata kuliah tugas akhir. Dan harapannya setelah ambil mata kuliah ini, rekan-rekan semua tentunya sudah punya satu ide penelitian. Ya kita bilang simpelnya, udah punya judul nanti nih buat tugas akhir, apa judulnya. Dan bukan sembarang hanya sekedar judul saja. Judulnya sudah dikuatkan dengan banyak motivasi atau alasan kenapa judul itu diambil, kelayakannya, dan nanti akan menghasilkan apa dari judul tersebut. Jadi seperti itu. Oke, untuk RPS-nya sendiri di kelas, karena kan nanti bisa cek di bagian sesi pembelajaran. Ini ada RPS-nya, file RPS-nya tinggal di-download saja. Nah, terus disimak dah ya selama kurang lebih satu semester itu apa sih yang dibahas. Atau kalau mau ngelihat yang dibahas per poin juga di sesi pembelajaran, rekan-rekan juga bisa ngelihat nih apa aja setiap minggu atau setiap sesi yang dibahas. Kayak misalkan di pertemuan satu ini definisi dan metode, terus pertemuan dua identifikasi masalah dan hipotesis, pertemuan ketiga ada studi literatur, keempat citasi, kelima jenis penelitian, lalu ada desain penelitian, ya ini lanjutan dari jenis penelitian ya. Terus sesi ketujuh juga ada desain penelitian atau metodologi penelitian. Ah ini sorry kayaknya kebalik sesi 6 sama 7 ya. Nah, oke. Yang nomor 7 ini harusnya di nomor 6, nomor 6, nomor 7 balik ya. Lalu ada UTS juga. Nah, UTS ini nanti bentuknya adalah penugasan. Penugasannya studi kasus berhubungan dengan proposal penelitian lah. Terus nanti mulai fokus ke arah penelitian teknologi informasi dan jenisnya kalau misalkan kuantitatif gimana, analisa data seperti apa, kalau kualitatif gimana, analisa datanya gimana. Terus nanti juga akan ada bonus yang penelitian eksperimental seperti apa. Terus nanti disusun tuh laporan hasil penelitian. Nah, ini kan kita nggak bicara hasil penelitian ya, karena rekan-rekan semua penelitiannya nanti dijalankannya. Ini hanya baru kayak proposal atau ide aja. Tapi kalau sampai ada yang eksperimen sampai contoh belum sampai ke evaluasi atau ya baru prototipe-prototipe aja. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi nanti untuk tugas akhirnya tinggal dikuatkan aja. Nah, sesi ke-15 dan 16 itu adalah diseminasi sekaligus untuk UASnya ya, presentasi atau diseminasi dari ide penelitian yang sudah rekan-rekan buat. Oke. Jadi untuk UASnya itu sudah dimulai dari sesi 15. Ya, ini eh rencana pembelajarannya atau apa aja sih yang akan kita bahas bareng-bareng selama kurang lebih dalam satu semester ini. Sebelum kita lanjut, kita coba saya tanyakan ke rekan-rekan semua nih. Ini kan tadi ya, yang ambil MK ini rata-rata sudah semester lanjut semua nih, yang sudah mendekati semester akhir. Ngomong-ngomong sudah punya judul untuk tugas akhirnya. Kalau yang sudah punya judul, bolehlah di-spill dikit. No, kayak Mas M. Iksan Fauzan, sudah ada beberapa. Ada yang belum, Mas Dapon. Nah, udah ada ide. Good. Sudah ada idenya. Ada lagi yang lain? Hari ini kita coba kenalan dulu dengan penelitian itu apa sih? Dan gimana sih ngelakuin penelitian dari mulai awalnya sampai dengan akhirnya. Dan itu kita bahas secara general aja, nggak spesifik. Karena nanti untuk setiap spesifikasinya atau spek lebih spesifik, lebih mendalam itu tiap materi ya. Ada yang sudah punya list referensi. Nah, ini good. Nah, ini emang kita mau bahas di hari ini ya. Oke, eh saya fokusnya karena ini isinya ya.
rekan-rekan S1 yang dimana nanti penelitiannya adalah untuk tugas akhir dan bidang keilmuannya adalah teknologi informasi, TIK, terus mengerucut lagi ke ilmu komputer, mengerucut lagi ke informatika, dan di informatika Unsia ini khususnya ada dua bidang peminatan yang jadi penciri, dan itu juga dituangkan di dalam visinya Informatika Universitas Berasia ya. Dua peminatan itu ada data science dan satu lagi network spesialis. Di luar eh, profil lulusan ya. Kayak kalau profil lulus kan ya yang diharapkan okupasi atau kompetensi yang diharapkan tercapai setelah mahasiswa mempelajari atau menempuh pendidikan dan ambil salah satu peminatannya. Jadi profil lulusannya ada yang data scientist. Data scientist itu cabangnya banyak ya, ada data analis, ada data engineer, dan lain-lain. Terus ada network spesialis, itu juga banyak lagi cabangnya, network apa infrastruktur, cyber security, terus ada network engineer dan lain-lain. Terus ada lagi juga software engineer. Nah, itu juga banyak lagi cabangnya, developer, developer web, developer mobil, ada sistem analis, ada solution architect dan banyak cabangnya. Nah, oleh karena itu, judul TA-nya atau ide untuk TA-nya yang pasti harus sejalan dengan profil lulusan, terutama dengan bidang peminatan yang sudah dipilih oleh rekan-rekan semuanya pada saat berkuliah. Contoh, tadi ada beberapa yang sudah punya ide. Contohnya kayak misalkan masih semester satu Pak, belum ada ide. Oh ini serius, semester satu konversi kan, Mbak Amalinda? Kalau semester satu konversi ya ya oke lah ya kan artinya sebelumnya sudah mengalami perkuliahan gitu. Jadi ini kan lanjut. Nah, contoh kayak misalkan Mas Matias sudah ada ide nih. Nah, dan kebetulan pada saat studinya Mas Matias ambil peminatannya di network spesialis. Contohnya seperti itu. Nah, ide-idenya untuk tugas akhir nanti atau penelitian di tugas akhirnya ya harus di ranah network spesialis. Baik itu misalkan contohnya saya mau melakukan analisa performansi jaringan tuh atau mau melakukan analisa keamanan sebuah sistem, sebuah jaringan, keamanan jaringan, terus atau misalkan mau optimize atau tuning topologi jaringan atau infrastruktur, ada yang mau merancang infrastruktur, ada yang mau simulasi dan lain halnya. Itu yang jadi ide-ide atau topik besar penelitian yang harus diambil. Terus misalkan lagi ada Mas Iksan Fauzan nih, Iksan Fauzan. Contohnya Mas Iksan, contohnya ya saya nggak tahu kan ngambil peminatannya apa. Ngambil peminatannya di data science. Nah, terus yang bidang ilmu yang mau dalemi, contoh tentang machine learning atau deep learning. Oke, terus contohnya di machine learning. Ya, Mas Iksan ini pengen kayak misalkan analisis data menggunakan algoritma machine learning, contohnya untuk klasifikasi pakai CNN, untuk data apa nih yang mau diklasifikasikan dan mau ngelihat hasil klasifikasinya. Atau ada lagi misalkan mau ada yang bikin rekomendasi, prediksi. Misalkan contoh prediksi penjualan dari sebuah proses bisnis di mana. Contoh seperti itu. Jadi untuk judulnya dan idenya ya yang menjadi judul tersebut harus sesuai dengan bidang peminatan yang diambil. Nah, itu saya orientasinya atau yang jadi objeknya adalah rekan-rekan semua yang sedang berkuliah di Informatika Unsia. Jadi bicara ke situ ya arahnya. Apakah sudah sesuai ide-idenya yang tadi sudah bilang, oh ada idenya nih Pak. Oh masih udah ada beberapa nih. Terus ada yang sudah punya list referensinya. Sepertinya sudah. Hmm. Yang lain? Belum. Wah, ya. Kalau ambil peminat data science tapi ingin mengajukan pengembangan sistem web atau mobile. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Mas Iksan. Jadi ambil peminatan data science tapi mau mengajukan pengembangan sistem web atau mobile bagaimana? Mas Iksan Fauzan ini konversi ya?
Oh, bukan, dari awal. Oke, tadi yang sudah disampaikan, kita punya dua bidang fokus. Oh, bukan Pak, betul Pak. Jadi, oh, jadi konversi bukan atau betul nih? Ya oke lah, saya anggap contohnya untuk konversi lah ya. Memang sebagian besar rekan-rekan yang konversi ini bukan konversi. Bukan, betul bukan. Oke lah. Ya, bukan konversi ya dari awal ya. Tapi tadi saya bicara dulu untuk yang contohnya kalau misalkan mayoritas dari rekan-rekan yang konversi biasanya terbawa masih kurikulum kampus yang lama di mana informatika, sistem informasi itu kayak tabrakan ya. Jadi pokoknya ngedevelop aplikasi itu bisa buat tugas akhir. Iya, secara general bikin aplikasi, bikin sebuah proyek boleh untuk jadi tugas akhir. Tapi kalau di informatika Unsia, karena kita tadi sudah di visi misinya Unsia ya, visi misinya informatika Unsia gitu, saya bicara itu. Kan ada dua bidang peminatan yang jadi ciri khasnya informatika Unsia, di mana semua tridharma, penelitian, pengmas, pengabdian ke masyarakat, plus publikasinya memperdalam itu dua bidang tadi, yaitu si data science sama network spesialis. Terus kenapa kalau misalkan saya pengen bikin aplikasi atau ngembangkan sebuah aplikasi, aplikasi web, mobile, desktop atau apapun, kok nggak boleh jadi judul TA? Bukannya tidak boleh ya, bukannya tidak boleh, walaupun pasti akan dilarang oleh pembimbingnya dan dari nanti koordinatornya. Kenapa? Karena harus ada menunjukkan ciri khas dari salah satu bidang peminatannya. Misal, pengen bikin sebuah aplikasi berbasis web, sistem web contohnya. Contoh yang umum lah ya, yang masalah pendataan atau pengelolaan segala macam, contoh pengelolaan barang lah gitu ya. Ada yang mau bikin sistem penjualan. Boleh-boleh aja, tapi di dalamnya harus ada kayak sedikit bumbu-bumbu dari data science-nya. Contoh, nah kalau rekan-rekan bingung lah ya, sekalian saya contohkan atau tunjukkan aja sih. Di sini hmm, jenis analisa data ya. Nah, ini ada nih. Ini bisa saya share nanti ke teman-teman semua. Ini saya copy aja, terus saya share di bagian Zoom chat. Nah, ini nanti bisa diakses ya. Jadi kayak gini nih. Ada beberapa tahapan analisis data. Rekan-rekan nanti di sini bisa baca secara mandiri aja. Saya ke jenis-jenis data analitiknya atau jenis-jenis analisa data. Ada empat yang secara umum. Ada yang deskriptif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Ini kayaknya typo ya. Perspektif. Dan apa sih maksudnya atau definisinya? Nah, rekan-rekan juga bisa baca ya. Jadi saya ngejelasin panjang lebar kayak gitu. Jadi dibiasakan mandiri untuk explore aja. Jadi biar langsung lebih mengerti. Kalau dijelasin ya bolehlah saya dikit-dikit lah ya. Deskriptif ya. Ini juga penjelasannya sangat-sangat simpel yang saya rasa kalau misalkan rekan-rekan baca pasti mengerti dari penjelasan yang ada di sini ya. Ini karena penjelasannya sangat simpel dan mudah banget dimengerti. Nah, contohnya misalkan deskriptif analitik. Deskriptif analitik ini, nah ini nih buat kita untuk apa? Mau narik data, terus nanti mau kita bentukan visualisasikan. Nah, deskriptif ini contohnya kita mau mengetahui data ini data apa sih? Gitu ya. Data ini data apa gitu yang lagi kita olah itu deskriptif. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini penjelasan sederhananya, deskriptif analitik ini menjawab apa yang terjadi gitu. Contohnya di sini data bisnis pakaian terus menemukan bahwa produk selalu mengalami peningkatan penjualan secara signifikan. Nah, analisisnya bisa dipakai atau menjelaskan pada bulan-bulan apa aja penjualan tadi naik ya, kenaikan penjualan tadi. Terus di sini contohnya ternyata naiknya di bulan April, Mei, Juni. Nah, itu deskriptif tuh untuk bisa menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dari data gitu ya. Terus diagnostik ini lebih ke dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kita mau tahu sebab akibatnya nih, tapi lebih ke arah sebabnya. Tadi kan pakaiannya nih ada naik nih penjualan.
ya di bisnis pakaian ada naik penjualan di bulan-bulan ini. Kita mau tahu kenapa itu naik. Nah, maka kita lakukan diagnostik analitik. Nah, di sini juga sama nih dijelaskan nih. Jadi diagnostik analitik ini digunakan untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan mengapa ini terjadi. Dalam kasus ini contohnya tadi di bisnis pakaian ada kenaikan penjualan terjadi di bulan April, Mei, Juni. Di sini contohnya. Nah, terus di sini kita bisa lihat dari analisis, survei dan segala macam gitu ya. Nah, diagnostik nih, menggali data demografis ditemukan rata-rata usia yang cocok memakai pakaian berkisar antara umur 13-18. Tapi customer yang beli pakaiannya pada saat di proses bisnis itu usianya sekian. Terus dari data analisis survei, misalkan contoh kita mengumpulkan datanya pakai survei nih untuk analisa datanya, untuk melakukan diagnostik analitik. Dan di isian surveinya, survei respondennya, ada jawaban. Ternyata yang beli pakaiannya itu untuk anak, keponakan, dan adiknya. Seperti itu. Dan di sini juga mungkin bisa juga terjadi ya. Nah, contohnya, bulan-bulan ini contohnya biasanya bulan-bulan yang berhubungan dengan perayaan tertentu. Nah, di diagnostik itu juga bisa terjadi tuh. Kalau di sini kan nggak dijelaskan nih ya. Nah, di sini dijelaskannya di prediktif sih. Di prediktif ini padahal nanti untuk memperkirakan atau mau bikin sebuah peramalan, prediksi ya. Nah, kalau di sini rekan-rekan juga bisa ngelihat nih kan, prediktif analitik yaitu untuk memprediksikan tren atau apa yang bisa atau mungkin terjadi di masa depan. Dan di sini juga bisa kita pakai ya, prediktif analitik itu untuk menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Oke. Nah, analitik ini juga dilakukan dengan menganalisis data historis. Nah, jadi ini ada algoritma yang dipakai biasanya algoritma yang bisa berhubungan atau bisa mengelola time series data. Nanti teman-teman bisa searching lagi nih. Contoh algoritma untuk time series. Nah, contoh tuh, ini banyak ya. Kayak misalkan ada Arima, Sarima, terus campuran atau combine dan lain-lain gitu ya. Oke, terus di sini nih ada lagi nih untuk kayak contohnya. Nah, tadi kita dapat dari data bahwa bisnis penjualan melonjak di bulan April, Mei, Juni. Bulan tersebut dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dengan demikian nanti bisa memperkirakan di tahun-tahun depan penjualan juga akan meningkat di bulan-bulan mendekati Idul Fitri. Contohnya seperti itu, sejalan dengan peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi hasil prediksinya kayak gitu. Nanti untuk tindakan preventif atau tindakan lanjutan atau tindak lanjut dari prediktif analitik itu ada yang terakhir adalah perspektif analitik. Oke, perspektif analitik ini simpelnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan setelah ini tuh maksudnya adalah setelah diprediksi, udah tahu nih prediksinya, udah tahu kira-kira akan terjadi apa di masa depan dari hasil prediksi. Terus tindak lanjutnya mau kayak gimana? Nah, perspektif analitik ini biasanya erat banget hubungannya dengan yang namanya sistem pengambilan keputusan, SPK atau DSS, Decision Support System, yang nanti ada tingkatannya lagi. Kalau udah ada otomatisasinya, itu lanjut ke yang namanya expert system. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang ngambil ya. Sistem pakar lah namanya gitu kalau di mata kuliah. Nah, contohnya perspektif analitik ini menjawab apa yang harus dilakukan setelah ini. Contohnya tadi tim data analis kalau tadi ya di bisnis pakaian tadi ya, dia harus memikirkan apa langkah yang harus diambil dengan tren peningkatan musiman. Mungkin gitu kan, setelah menjalankan eksperimennya dan lain-lain, nanti akan ada yang ditingkatkan nih, misalkan strategi marketing pada saat bulan-bulan yang mau mendekati hari raya perayaan dan lain-lain. Nah, contoh seperti itu. Oke, nah menjawab yang tadi pertanyaan ada statement tadi di pengembangan sistem web tadi ya yang saya sampaikan. Contohnya mau bikin sistem aplikasi penjualan. Nah, di dalam sistem aplikasi penjualan yang berbasis webnya atau berbasis mobilenya dimasukin tuh satu bumbu-bumbu data science-nya, ilmu sains data, ilmu pengolahan data. Oke, yang bisa dijadikan salah satu contohnya misalkan predictive analytics ya, yang paling populer atau paling banyak dipakai dimasukkan ke situ. Diprediksi nih misalkan segmentasi customer, customer mana aja
yang royal. Karena customer kan nanti dibagi-bagi ya. Terus nanti juga bisa ngeprediksi produk mana aja yang paling laku. Biar itu nanti bisa menyiapkan produknya yang paling laku agar selalu ready stock. Dan lain-lain halnya banyak yang bisa disiapkan. Jadi bukan hanya sebuah aplikasi penjualan yang isinya cuma jual beli aja dan ada laporannya. Ya rata-rata bagus lah ada laporannya. Dengan laporan kan cukup Pak bisa ngeliat tuh di laporan. Oke, bisa juga, tapi kan butuh proses lebih lanjut. Apakah user mau direpotkan? Ya memang nggak ada lagi nih misalkan sanggahan. Ya kan user juga ada yang mau juga kok Pak gitu melakukan analisa secara manual dari laporannya. Ya, tapi kan itu jadi masalah juga ya, masih analisa secara manual. Kenapa nggak dibuatkan by system atau otomatisasinya? Biar user ngambil keputusannya lebih mudah lagi, berbasiskan data. Segala sesuatu yang berbasiskan data, oke, itu informasinya kalau saya bilang sudah mendekati sempurna. Kenapa? By data, bukan kira-kira. Itu. Kenapa sih hampir mendekati sempurna? Kita bicara ininya dulu dah, datanya dulu. Yang namanya data atau data yang baik ya, kalau misalkan datanya nggak baik, datanya nggak bagus, itu informasi juga pasti akan nggak bagus. Nah ini teman-teman harusnya udah pernah belajar di dasar pemrograman tuh, atau logika pemrograman, logika informatika dan algoritma ya. Data ini kan yang pertama harus real atau nyata. Fakta dulu lah kita bicara data ini fakta dulu lah. Kalau fakta itu kan sudah tentu kebenarannya, nggak bisa disanggah. Dia fakta, fact, bukan opini atau argumen, di mana opini dan argumen ini belum tentu kebenarannya. Tuh, ya. Jadi kalau udah fakta, ya berarti sudah pasti benar. Yang kedua, nyata. Ada datanya, ada loh dia. Bisa dilihat, bisa didengar, ya bisa disentuh atau juga bisa tidak gitu ya. Yang penting dia adalah nyata, bukan hanya angan-angan aja, ya. Bukan hanya angan-angan aja, bukan hanya masih perkiraan aja dan lain-lain, tapi dia fakta dan dia juga nyata. Yang ketiga, relevan sesuai dengan keadaan saat ini. Minimal tiga hal itu, atau tiga poin tersebut harus ada di dari sebuah data. Nah, itu baru bisa dikatakan datanya yang baik dan benar. Makanya di data science itu pada saat rekan-rekan nanti menggunakan sebuah data, pasti akan ada banyak pertanyaan, datanya sudah dieksplor belum? Buat tahu nih datanya memang data yang dibutuhkan atau data yang baik enggak? Misalkan jawabannya, oh udah dieksplor, datanya bener nih, datanya sesuai yang dibutuhkan. Oh ada data ini, misalkan kolom ini ada, field ini ada, field ini ada, dan lain-lain gitu ya. Terus, oh bener kok isiannya kayak gini-gini, nggak ada yang nul, terus tipe datanya udah bener, gitu ya, udah seragam dan lain-lain halnya. Nanti akan ada lagi pertanyaan, yakin apakah sudah melewati proses cleaning data? Ngapain tuh di cleaning data? Ngapain datanya bersihin? Hilang dong datanya. Bukan itu konsepnya. Jadi cleaning data tuh kayak misalkan menghilangkan anomali data, ambigu data dihilangkan, duplikasi data, redundansi data dihilangkan, kolom-kolom atau field-field dari sebuah data yang mau dipakai yang nggak dibutuhkan, field atau kolomnya itu juga dihilangkan, gitu ya. Kita kalau bicara data, nama lainnya data adalah table loh, atau file. Tuh. Nah, bentuknya table kan ada baris dan kolom. Kolom itu field, baris, yang kalau terisi semua fieldnya itu jadi sebuah record. Nah, yang nol itu dihilangkan, duplikat dihilangkan, redundant dihilangkan, anomali dihilangkan. Nah, ini balik lagi ke konsep yang namanya kalau teman-teman sudah mempelajari ada satu bidang ilmu di dalam sistem basis data namanya normalisasi data. Datanya itu sudah normal sebelum dipakai. Gitu. Jadi kalau nanti datanya sudah yang mau dipakai udah dieksplor, udah di cleaning, baru bisa dibilang datanya benar, datanya tepat, datanya bagus. Gitu. Jadi bukan, oh ini data ini nih, ya udah kita pakai datanya. Nggak bisa langsung seperti itu, gitu ya. Oke, walaupun nanti teman-teman ya udah bikin aplikasi begini gini gini aja, ya nanti akan ditanya lagi data yang mau diolah emang apa, emang datanya benar. Terus apakah aplikasi juga mengolah data dan pengolahannya benar? Terus jadi informasi yang informasinya bisa diambil sebagai alat bantu buat ngambil sebuah keputusan, itu akan dicek atau divalidasi. Ribet ya? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut lagi.
Sebelum lanjut, saya juga mau nanya nih satu ke teman kita yang tadi sudah punya list referensi Mbak Anissa Sekar. List referensinya berupa artikel atau paper karya ilmiah yang sudah dipublikasi ke jurnal ya. Oke. Dan referensinya yakin eligible ya. Nanti akan saya kasih tahu gimana sih nyarinya eligible atau enggak. Tadi adalah cara-cara yang harus kita lakukan ketika sudah punya idenya. Tapi gimana kalau belum punya idenya? Apa yang harus dilakukan nih Pak? Nyari ide itu susah. Memang penelitian itu yang paling susah adalah nyari idenya. Sama seperti kalau kita mau melakukan segala sesuatu ya, start mulainya itu yang paling susah. Tapi bukan berarti yang lain-lain gampang. Iya, susah-susah juga semuanya. Tapi kalau dijalanin dan alurnya benar, dijalaninnya benar, tepat, ya semuanya juga pasti akan ada mudah. Kemudahan kalau itu aja. Tapi kalau dari awalnya sudah melenceng, maksudnya saya bilang bicara jujurnya aja gini deh. Banyak manipulatif. Idenya dibuat-buat, idenya tiba-tiba muncul tanpa ada kajian terhadap ide itu. Idenya nggak ada penguatnya. Penguatnya itu dalam alasan apa sih? Emang beneran ada masalahnya gitu. Emang beneran dibutuhkan tuh hasil eksperimen dari ide tersebut nih. Karena eksperimental itu adalah atau penelitian semuanya adalah untuk mencari jawaban dari sebuah masalah. Itu aja. Semua penelitian dilakukan ketika ada masalah dan mau dicarikan jawaban dari masalahnya, solusi dari masalahnya. Ini balik lagi sebenarnya sudah pernah diajarkan di mata kuliah semester 1 atau yang paling awal, dasar pemrograman, algoritma pemrograman, algoritma informatika, dasar logika itu ya. Seperti yang kalau di kelas saya selalu sampaikan, kita tuh cuma belajar dua hal, logika dan algoritma. Masih ada yang ingat nggak dua hal itu? Sebelum kita bicara jauh ke penelitian. Logika, logik. Apa sih logika atau logik itu? Yang paling sederhana atau paling simpelnya? Oke, sebelum saya ngejawab Mbak Amalinda, pertanyaan tadi dulu ya, biar nanti baru saya jawab nih. Logika, konsep sederhana yang paling sederhana, paling gampang menjelaskan apa itu logika adalah gimana kita membuat sebuah rencana jawaban atas sebuah masalah. Itu logika. Dan kita sering gunakan itu di kehidupan sehari-hari kita, di berbagai aktivitas, dan bahkan sampai sekarang juga kita masih sering berlogika. Apa sih contohnya? Kalau lapar kira-kira teman-teman makan atau tidur? Yang pasti jawabannya makan ya. Tapi apakah ada yang jawab tidur? Contoh, saya bilang kayak gini. Saya jawab jawabannya tidur. Contohnya ya, lapar, nyelesain masalah lapar, saya jawab masalahnya adalah tidur. Sebenarnya, sorry, karena kiriman belum datang. Oke, ini ada lagi nih, jawabannya tidur. Benar, ada teman tidur, kiriman belum datang, jadi nggak bisa apa kalau belum gajian tidur ya. Jadi logika ini, teman-teman ini coba untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan, tapi nggak akan ada masalah lainnya dari jawabannya atau rencana jawabannya. Kita bilang bicaranya rencana jawaban ya, karena untuk jawaban itu bisa dibilang iya jawabannya atau tidak harus divalidasi dulu, harus ada pengujiannya. Dan itu biasanya adanya di kesimpulan. Jadi kalau misalkan rencana jawaban itu namanya hipotesa. Kalau di penelitian atau di karya ilmiah biasanya ada di tujuan penelitian. Nah, itu hipotesa-hipotesa atau rencana jawaban dari masalah yang diangkat.
Oke, tadi kita balik lagi. Jawabannya tidur. Oke, saat tidur biasanya kita nggak ngerasa lapar. Tapi setelah bangun tidur, apakah kita sudah kenyang? Kan nggak menyelesaikan masalah. Tetap aja lapar. Gitu. Terus kayak misalkan jawaban adalah makan. Iya, langsung selesai. Apakah ada masalah lagi? Ya kita pertanyaannya cuma dibatasi di situ. Jadi kalau wah nanti kan 6 jam lagi atau berapa jam lagi lapar lagi. Ya makan lagi. Kan gitu penyelesaian masalahnya. Yang terpenting yang tadi yang teman-teman harusnya langsung tangkap adalah jadi logika itu ada sebuah masalah, ada sebuah pertanyaan, dijawab dan jawabannya ini nggak akan nimbulin masalah lain. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, bukan menyelesaikan masalah sementara dan nanti akan timbul masalah lainnya. Kayak tadi yang tidur, ya akhirnya gara-gara laparnya berkepanjangan gitu ya, muncullah mah, sakit mah atau apa, migrain sampai ke situ dan lain-lain ya. Oke, jadi seperti itu berlogika tuh. Berlogika adalah mencari sebuah jawaban, rencana jawaban ya dari sebuah permasalahan. Terus hubungannya apa sama algoritma? Wih, nilai algoritmanya nih kalau misalkan dicek pasti di atas B semua nih rata-rata A semua ya. Tapi ada yang paham kah apa algoritma? Beralgoritma. Kalau tadi kan logika coba untuk menjawab sebuah permasalahan, cari jawaban dari sebuah masalah, menghasilkan solusi dari permasalahan, menghasilkan jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, algoritma adalah langkah-langkah yang dipakai, yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan jawaban. Yang jawabannya ini tepat. Jawabannya ini sesuai. Itu. Algoritma ini langkahnya sistematis, terbatas, ada batasannya. Kok ada batasannya atau terbatas? Kalau misalkan nggak ada batasannya atau nggak terbatas, ujung-ujungnya nanti ada tindakan yang sia-sia dilakukan. Orang nggak harusnya dilakukan, ngapain dilakukan? Ataupun contoh, misalkan step by stepnya, dianggap benar. Tapi ternyata begitu dicek lagi, ada step by step lain yang lebih simple dalam menuju atau mencari atau menghasilkan sebuah jawaban dari sebuah masalah. Itu. Itu algoritma, langkah sistematis yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan sebuah jawaban atau solusi dari permasalahan. Langkah sistematis ya, ada urutannya, nggak bisa acak, terbatas, ada satuan waktunya. Makanya kalau misalkan rekan-rekan ngelihat tugas akhir, skripsi dan segala macam, biasanya ada tuh batasan masalah atau ada lagi namanya metodenya yang dipakai. Metode itu ya tadi tuh langkah-langkahnya. Dan untuk menjalankan metodenya itu biasanya kita masukin algoritma atau apa. Dan batasan tadi untuk membatasi diri kita. Apa yang mau dilakukan biar nggak ada tindakan yang sia-sia dilakukan. Dan yang dilakukan semuanya adalah tepat sesuai dengan tujuan. Gitu. Contoh gampangnya gini, Mbak Angela, rumahnya, karena saya di Jakarta, saya contohnya di Jakarta ya. Saya ngambil di Jakarta Selatan lah ya. Contoh Mbak Angela ini rumahnya di Mampang, mau kuliah ke Unsia offline dengan itu kan sebuah masalah nih, pengen berangkat kuliah, pengen bisa ke kampus, nih ada perkuliahan ya, terus pengen berangkat ke kampus mengikuti perkuliahannya. Terus ada pertanyaan, gimana caranya ke sana? Ada beberapa pilihan. Yang pertama jalan kaki, yang kedua dengan menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum, gitu ya, atau nebeng temen. Jawaban yang lain atau alternatif yang lain, kalau secara logika kita berpikir kayaknya nggak ada lagi. Nggak mungkin Mbak Angela nyelam, nggak mungkin Mbak Angela terbang, atau nggak mungkin Mbak Angela pakai jurus teleportasi, nggak ada ya, gitu. Nggak ada Hiraisen Jutsu di sini, pokoknya gitu.
Jalur teleportasi udah nggak ada. Atau pakai pintu Doraemon. Nggak ada. Ya kita berlagi berlogika sesuai dengan realita di kehidupan. Jadi pilihannya yang memungkinkan adalah yang pertama jalan kaki, yang kedua menggunakan kendaraan. Kendaraannya tadi ada lagi tuh percabangannya, transportasi umum atau kendaraan pribadi atau bisa nebeng temen yang searah. Terus dari situ, Mbak Ajila nanti mikir nih, kalau jalan kaki, contoh dari Mampang ke Ragunan, kelihatannya deket ya. Tapi kalau jalan kaki ini pasti makan waktu nih, bisa 2 jam 3 jam baru nyampe ke kampus Unas apa Unsia yang di Ragunan. Ah, alternatif ini nggak saya pilih ah. Padahal itu juga salah satu langkah yang bisa dipakai untuk apa menyelesaikan masalahnya, menjadi jawabannya. Tapi nggak dipakai. Kenapa? Tadi lama banget waktunya, durasinya untuk saya bisa atau Mbak Angela nyampe ke tempat tujuan kampus Unsia dari rumahnya. Contohnya di Mampang tadi, dengan kampusnya di Ragunan. Yang kedua, menggunakan transportasi aja nih, kendaraan bermotor. Pilihannya ada banyak tadi. Pakai pribadi, terus umum, atau tadi nebeng temen. Ada percabangan lagi. Dipilihlah nih. Kalau pribadi, contohnya mohon maaf. Wah lagi nggak ada nih kendaraannya. Misal lagi dipinjem atau memang belum ada gitu kan. Oke, berarti sisa dua pilihan. Transportasi umum sama nebeng ke temen. Oke ya. Transportasi umum dengan nebeng ke temen. Transportasi umumnya tentunya yang langsung menuju ke Ragunan. Bukan yang dari Mampang ke Bogor dulu. Ngapain? Bisa, tapi ngapain? Kan? Oke. Terus yang pertama nebeng sama temen. Tapi masalahnya ini temen mau mampir dulu. Mampirnya kemana? Ke Depok lagi baru ke Ragunan. Lewatnya jalurnya nggak sama. Yang mana yang akan dipilih? Yang pasti tadi naik transportasi umum yang langsung menuju atau direct ke Ragunan. Tadi alternatif-alternatif atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjawab permasalahannya sudah kita cek, sudah kita pilih, dan ada dapat satu yang tepat dibandingkan dengan langkah-langkah lain yang bisa dilakukan tapi nggak tepat. Itu contohnya untuk mencari sebuah algoritma atau langkah penelitian atau algoritma penelitian. Simpelnya adalah yang sesuai kebutuhan yang mana, yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu yang mana. Bukan ngelihat nama algoritmanya keren, ini keren nih pakai nggak taunya di dalamnya step by stepnya nggak sesuai dengan langkah penelitian. Terus ngelihat alurnya, wah kayaknya bagus nih alurnya nih ada bercabang-cabang, ada ngulang-ngulang gini, lagi-lagi nggak sesuai juga nih sama kebutuhan kita. Jadi gitu. Dan ini juga salah satu ilmu yang baru saya dapat saat saya kuliah S3. Jadi profesor saya ngejelasin dengan cara seperti itu yang akhirnya juga ya memang sebelumnya saya sudah pernah nangkep nih, tapi kalau buat ngejelasin ke teman-teman kayaknya masih agak struggle di saya agak susah nih. Setelah saya dapat dari prof saya, nah saya turunkan lah jadi biar makin menyebar ilmunya. Dan ternyata masuk akal penjelasannya dia. Walaupun dia tinggi jenjang akademiknya, tapi penjelasannya enak banget yang saya rasa mungkin siapapun gitu ya, kita nggak memandang jenjang pendidikan S1, S2, S3, dijelaskan seperti itu kayaknya akan paham. Dan bener, saya ngerasainnya iya. Jadi penelitian itu yang kita gunakan semuanya, baik itu data, terus metodenya, algoritmanya, teknik penelitiannya, atau sumber daya apapun yang nanti akan kita gunakan untuk penelitian adalah yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Itu aja yang pertama. Nah, itu menjawab sebenarnya tadi kalau ada yang manipulatif nih, ide-idenya dibikin-bikin, sebenarnya nggak ada. Nggak ada tuh dalam artian kayak gini, sebenarnya masalahnya nih nggak ada, tapi dibuat-buat masalah. Itu benar dengan ada caranya nanti akan saya tunjukkan. Tapi kalau misalkan yang tadi cara yang benar yang nanti mau saya tunjukkan untuk nyari-nyari masalah itu nggak dilakukan, akhirnya nanti kehilangan semua penguat untuk membuat penelitian ini layak atau tidak dijalankan, atau masalah ini benar nggak sih, atau masalah ini layak nggak sih diangkat jadi tema penelitian kayak gitu. Terus datanya, ya. Nah, tadi kalau datanya fiktif, datanya manipulatif, dan datanya tidak valid, ya mau diproses dengan apapun informasinya pasti akan jadi informasi yang nggak valid juga. Percaya sama saya gitu ya.
Apalagi tadi datanya nggak ngelewatin proses-proses yang seharusnya kita pakai untuk membuat data itu menjadi data yang bagus. Nggak dieksplor, nggak di cleaning, tuh, dan lain-lainnya ya. Oke. Terus bagaimana tadi Pak, kalau misalkan yang belum punya idenya, tadi katanya mau tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Tapi sebelum tunjukkan, saya mau ngejawab dulu nih pertanyaan dari Mbak Amalinda. Sudah pernah ada ngambil kasus yang sama, tapi mengambil kasusnya di tempat yang berbeda, apakah diperbolehkan? Boleh, dengan catatan datanya nggak sama. Yang kedua, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, algoritmanya harus ada pembandingnya. Misal, contoh, ada yang bikin judul prediktif harga saham PT ABC. Terus Mbak Amalinda sama prediktif harga saham PT XYZ. Boleh nggak? Boleh. Datanya yang pertama nggak sama, harus. Yang kedua, algoritmanya harus ada pembandingnya. Kalau cuma beda tempatnya, tapi datanya yang dipakai sama. Dalam artian sama apa? Saya nggak bicara nilai isi datanya ya, value datanya, struktur datanya sama. Table-tablenya sama, kolom-kolom atau field dalam tabelnya sama. Kan beda Pak angka-angka dalamnya. Ya oke lah, angka dalamnya beda. Misalkan, oh berkelit begini, oke oke kita iyain dulu nih. Terus algoritmanya ternyata sama juga. Kalau udah datanya sama, algoritmanya sama, hasilnya adalah pasti sama. Sama bukan dalam artian misalkan hasilnya tiga, terus yang kita apa hasilnya dari punya kita itu empat. Ini yang lebih simpel lagi menjawab pertanyaannya. Contoh ya, kita semua tahu untuk menghitung luas bangun datar, yang bangun datarnya persegi panjang, itu kan rumusnya panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Boleh nggak Pak kita melakukan hal yang sama? Saya beda ini, panjangnya 8, lebarnya 6. Kalau yang itu, yang satunya, atau penelitian yang lain, itu panjangnya 3, lebarnya 4. Saya panjangnya 8, lebarnya 6. Beda nih Pak datanya. Terus hasilnya juga beda. Ya rekan-rekan bisa bayangkan sendiri. Yang dilakukan itu sama nggak sih prosesnya? Yang membedakan apa? Cuma objeknya aja. Baik itu isi datanya atau tempatnya. Tapi yang dilakukan sama persis. Ngapain lagi melakukan hal yang sama? Nah, ini pertanyaan bagus juga sih ya. Jadi, kalau bisa, ada pembedanya. Biar nanti kalau pas saat lagi sidang ada pertanyaan, apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lainnya? Jangan pernah menjawab tempat studi kasusnya beda, Pak. Tuh. Oke ya, itu jangan pernah jawab kayak gitu. Jawab dengan hal-hal yang lain. Data kita range-nya lebih panjang. Yang penelitian itu misalkan cuma punya data 1 tahun, kita 3 tahun. Terus algoritma yang dipakai, kita selain pakai algoritma yang sama dengan dia, penelitian sebelumnya, kita ditambahkan satu algoritma lagi untuk pembanding nih. Jadi kita bisa membandingkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Kayak gitu. Dan itu juga nanti kan kalau gini ya, kalau misalkan nanti ternyata penelitian kita lebih baik, nah itu bagus tuh, jadi nilai inovasi lagi, jadi keterbaruan kita juga. Tapi kalau misalkan ternyata karena kita algoritma yang kita pakai dan hasilnya dari hasil analisa datanya ternyata nggak lebih baik dari peneliti sebelumnya, artinya penelitiannya gagal. Nah itu jangan khawatir, peneliti itu penelitian yang nggak harus semuanya berhasil. Kalau gagal ya laporkan gagal, kalau nilainya misalkan lebih rendah ya laporkan apa adanya gitu. Itu pesan saya tadi menjawab kalau jangan sampai manipulatif. Yang penting semuanya di awal dari kejujuran, maka semuanya akan ya udah dilaporkan apa adanya aja, nggak ada yang dibuat-buat. Itu lebih aman dibandingkan kalau misalkan manipulatif. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum saya tunjukkan gimana nyari masalah, bikin-bikin masalah, atau kalau yang nggak punya, belum punya ide untuk penelitian nanti.
tugas akhir ya kalau di sini kita bicaranya. Nah, ini rekan-rekan semua pasti tahu yang namanya ChatGPT atau tools AI apapun lah ya. Ada yang belum pernah make atau nggak pernah make, termasuk untuk tugas kuliahnya. Saya aja make nih itu. Banyak ya. Malah saya pakai untuk kuliah S3, proyek ICT, bikin bahan ajar, lakukan penelitian, dan lain-lain halnya. Nah, di tugas akhir kita memang nggak boleh tuh. Contohnya, ada satu pernyataan keabsahan yang dimana teman-teman tuh nggak boleh ngegenerate paragraf atau isian TA-nya dengan AI. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai AI sebagai alat bantu dalam penyusunan atau pembuatan atau menjalankan penelitian. Boleh, boleh aja. Sangat boleh. Contoh kalau saya, contohnya saya udah punya proposal penelitian, saya pengen coba dianalisa nih proposal saya, ide-ide saya. Ada kelemahan kah, ada kekurangan kah, terus saya ada kesulitan untuk datanya. Contoh dari dataset di sini, contoh rumah sakit, minta saya sulit untuk dapetin ya, saya mau pakai data yang mudah untuk dapetin open source. Dianalisa tuh, kan enak tuh. Dan ini kayaknya jawabannya sih good ya, kalau saya lihat. Kenapa saya bilang bagus? Karena berhasil bikin saya pusing, ternyata bener juga. Bener juga nih, ternyata ada celah penelitian saya yang harus diperbaiki. Dan rekomendasi-rekomendasinya, oke lah datanya mudah, tapi ternyata bikin pusing juga. Jadi kayak gitu. Dan contoh lagi kayak misalkan untuk review jurnal, saya sering pakai untuk review jurnal, tapi ada caranya gitu ya. Ada caranya untuk dipakai untuk review jurnal. Nah, yang teman-teman di sini saya maksudkan gimana carinya masalah. Oke, ini ya. Mencari masalah baru, buat-buat masalah untuk penelitian gitu ya. Yang belum punya ide untuk judulnya. Biar contohnya enak, saya tanya ke salah satu deh yang belum punya judul dan belum punya ide, tapi apa ya? Tertarik dengan salah satu tadi yang sudah saya sampaikan lah, misalkan analisa data mau yang mana atau mau ngapain, boleh di chat juga dituliskan aja. Dan ini juga nanti akan saya sekalian untuk jadi penjelasan lanjut untuk Mbak Anissa nih, udah ada punya list referensi. Ada? Saya ambil contoh dari Mas Iksan Fauzan lah ya. Kalau ada yang nanya atau nggak ada yang respon, saya ambil contoh dari Mas Iksan Fauzan. Biasalah kalau saya chat-chat GPT, saya sapa dulu, hai ya. Jelaskan saya siapa. Yang ngomong langsung boleh aja. Boleh langsung di unmute aja langsung nanya gitu ya. Sayang saya nggak gigit kok kalau orang yang ngomong langsung. Oh, ini langsung dipanjang. Nah, ini juga ada yang lagi nge bikin prom ya, Mas Fajri nih. Aplikasi baca ini kan soft skill namun yang sebenarnya mencari tahu yang ini prom atau curhat nih? Oke, Mas Wilan kalau mau ngomong silakan sekalian saya lagi bikin prom ini dulu.
Ya, Mas Wilan tadi ngomong nggak kedengeran nih saya. Terdengar tadi ya. Kedengeran. Tapi Mas Fadli juga. Nah, ini contoh ya. Ini promnya nih, contohnya ya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa lihat ya. Ya, promnya mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Contohnya di sini saya bilang masih jurusan informatika semester akhir, lagi nyusun tugas akhir, mau nyusun tugas akhir, masih ragu dengan ide penelitian yang mau diambil, atau ya bisa dibilang belum punya ide yang matang untuk penelitian tugas akhirnya. Rencananya ingin ngangkat tema tentang pembuatan sebuah aplikasi berbasis web, tapi tadi masih ragu terkait idenya. Terus di jurusan atau di kampus ada peminatan khusus untuk informatikanya nih, dan ambil peminatan data science. Terus minta bantu untuk berikan ide-ide atau topik penelitian atau judul tugas akhir terkait pembuatan pengembangan aplikasi berbasis web dengan menyisipkan harusnya nih ya ilmu data science. Nah, ini ada beberapa core direction untuk web plus data science ya. Tuh, tadi yang sudah saya sampaikan aplikasi prediktif berbasis web. Tuh, terus ada analitik dan visualisasi. Ada sistem rekomendasi, deteksi otomatis berbasis machine learning, menerapkan NLP, sentimen, analisis teks dan lain-lain. Berbasis crowdsourcing data. Nah, ini terus ada contoh ide spesifik dan potensial untuk tugas akhirnya. Tuh, keluar banyak banget ya. Nah, ada 10 nih ya. Terus sarannya. Ya, benar nih. Bidang aplikasi yang disukai, pastikan datasetnya gampang atau bisa dikumpulkan. Terus algoritmanya, kita mau pakai apa? Berarti kita harus tahu dulu algoritmanya. Nanti kita minta lagi nih rekomendasi dia algoritma yang bagus tuh apa. Terus frameworknya, kan framework web banyak ya. Oke. Terus nanti baru susun ini. Kan panjang ya? Panjang. Banyak ya yang bisa dihasilkan. Ayo, ya mau ulangi tuh tadi Mas Wilda. Mau ulangi sekarang? Atau saya lanjutkan ini dulu? Nah, dari contoh ide spesifik dan potensial untuk tugas akhir. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Kira-kira mau yang mana nih? Kita coba. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini sebenarnya belum dispesifikan lagi. Kalau dispesifikin lagi, aplikasi webnya buat apa? Lebih enak lagi, dia lebih spesifik lagi. Karena ini dia jadinya general nih. Mas Paji minta nomor 9. Wah, kayaknya. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Nih headset saya nyetrum-nyetrum di kuping. Oke, nomor 9. Nah, ya, kita lihat di sini. Oke, saya mau coba untuk nomor 9, yaitu, nah, ini ya. Bantu jelaskan dahulu ke saya. Untuk algoritma, kita bilang dulu ya, untuk ketersediaan dataset yang mudah didapatkan dan open source. Setelah itu beri rekomendasi algoritma yang bisa diterapkan secara tepat. Oke, gini aja. Nah, satu lagi nanti akan saya contohkan yang setelah ini ya. Kenapa sih nyari jurnal di ChatGPT ini atau di tools AI jangan sampai salah ya, karena biasanya itu nggak valid, bodong. Semua di Jepang, tapi belum kepikiran teknik gimana jenis analisis apa yang gitu kepikiran kayak banyak orang. Oke, disimak ini dulu, siapa tahu nanti akan bisa ngasih insight untuk Mas Wildan ya. Nah, ini tadi contoh nomor 9 yang mau diambil aplikasi web deteksi berita hoax dengan analisis teks. Dan di sini, oke, terus di sini saya minta untuk jelasin dulu nih ketersediaan dataset yang udah dapatkan dan open source, terus kasih rekomendasi algoritma bisa diterapkan secara tepat.
Nah, dataset open source bisa didapat nih. Oke, ada yang Inggris, ada Indonesia. Kita lihat data internasionalnya gini gini gini. Data Indonesianya kita bisa dapat. Nah, ini dari Kaggle, dari Kaggle, dari Kaggle. Kaggle ini agak susah nih ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti saya coba untuk kasih rekomendasi yang gampang lagi ya. Terus rekomendasi algoritmanya. Nah, ini ada yang dari baseline sampai dengan SOTA ya. SOTA itu yang udah mulai expert ya. Ada yang TF-VDF pakai logistic regression, terus ada yang TF-VDF juga untuk SVM, terus ada yang deep learning ringan dengan BLSTM atau CNN. Nah, ini udah mulai-mulai expert nih ya. Ada yang pakai tuning hyperparameter dan lain-lain. Oke lah, kita lihat dulu di sini untuk pengumpulan datanya. Ada dari Kaggle, ada dari Kaggle juga. Nah, kalau di Kaggle ya, contohnya teman-teman nyari Kaggle terus bingung, nanti akan saya contohkan. Pipeline-nya ini ya alurnya nih. Jadi mengumpulin data, preprocessing, vector extraction, modeling, evaluation, explanation, integration ke web, terus monitoring update. Terus tips pemilihan model dan evaluasi praktis. Nah, ini nih banyak ya. Terus resiko keterbatasan dan etika. Oke, ininya bagus sekarang ya. Jadi dikasih ada etikanya nih. Tuh ya. Terus oke, ini udah asset fake and real. Nah, contoh ya, kita mau pakai algoritma yang paling gampang. Terus sumber datanya kan, contoh teman-teman udah explore ternyata pakai Kaggle susah. Karena setahu saya sekarang Kaggle untuk JSON-nya agak ribet. JSON itu kayak API-nya atau kayak teman-teman punya autentikasi untuk akses si Kaggle. Kaggle ini dia sebuah platform web yang menyediakan banyak contoh data ya. Nah ini open source. Kita bisa download CSV atau mau langsung connect ke sini gitu ya. Tapi ya sekali lagi tadi ya, kalau misalkan mau langsung connect agak ribet. Nah paling enak adalah download aja CSV-nya. Dataset, cari aja di sini mau apa. Misalkan hoax. Nah ini banyak. Cari aja yang mana yang mau dipakai. Nih ya, cari yang terupdate lah ya, jangan yang 5 tahun lalu. Nah misalkan yang ini nih, boleh dipakai. Terus lihat juga sudah berapa banyak downloadnya, terus bentuk file CSV-nya, biar jangan salah ya. Tapi ya kalaupun salah nanti dirapin sih, itu aja. Oke, kita mau pakai SVM ya. Rekomendasinya yang paling sederhana aja, cepat, efisien, pakai SVM. Nah, kita berarti nanti di sini, contohnya ada satu lagi sumber datanya dari API Twitter ya, dari data Twitter. Nanti teman-teman tinggal cari aja. Nah, saya mau pakai dataset dari Twitter dan algoritmanya menggunakan SVM. Ini aja. Sekarang nah ini untuk menjawab, boleh nggak sih sama dengan penelitian lain? Boleh nggak sih ya beda-beda dikit nih misalkan sumber datanya atau objek penelitiannya, tempat studi kasusnya dan lain-lain gitu ya. Kita harus bikin yang namanya studi literatur atau literatur review. Itu lebih lengkapnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita coba untuk ngumpulin jurnalnya aja. Sekarang saya ingin mengumpulkan referensi untuk mendukung ide penelitian yang akan saya lakukan sebelum saya memutuskan judul yang fix. Nah, bantu saya mengumpulkan referensi dari, nah ini saya kasih skrip dia yang salah ya. Bantu saya mengumpulkan referensi dari jurnal sebanyak minimal 30 jurnal. Nah, ini biasanya banyak yang kayak gini nih, cariin jurnal di ChatGPT. Pasti salah. Kenapa salahnya? Biasanya ya gitu. Ngawur itu jurnalnya. Maksudnya ngawur tuh ya bisa penulisnya ternyata beda, jurnalnya ternyata nggak ada, dan lain-lain ya.
Udah keluar. Oke, nanti coba kita cari yang ada Indonesia nggak nih? Keluar bahasa Inggris semua ya. Kasihan banget nih. Nah, kalau teman-teman tadi nggak spesifik juga, ya keluarnya beginilah. Ini yang berhubungan sama ini ya, tadi nih. Mau pakai dataset dari Twitter, algoritmanya pakai SVM. Kita sudah tentukan itu ya. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Contoh ini, detection of fake news from social media using SVM. Kita lihat nih dari sini sumbernya, M. Sudakar. Oke lah, masih benar. Jurnalnya juga bagus nih ya. Tapi ini aksesnya, oh ini aksesnya Science Direct bisa. Terus ada lagi, nah ini harus dicek ya. Kalau kebetulan bagus sih bagus dapatnya. Detecting fake news using Twitter information. Nah ini, JM et al. Jesus M. Fairley Hernandez. Wah masih benar, lagi pinter nih ChatGPT-nya. Taskin. Nah ini harus cek manual kayak gini, nggak boleh enggak ya. Detection of Turkish fake news in Twitter with machine. Taskin SG et al. Tahun 2021. Nah oke, masih benar. Masih benar. Ini kebetulan lagi bener semua nih. Apa udah ke trending? Saya biasanya kalau nyari jurnal suka saya masukin beberapa prompt tambahan ya. Nanti saya akan kasih prompt tambahannya. Tadi yang saya klik mana nih? Gali A et al. Komprehensif. Oh ya nih bener juga nih. Sekarang udah mulai pinter dia ternyata ya. Oke lah contoh bener. Nah kita masukin lagi script lagi. Misalkan carikan juga dari jurnal lokal yang ada di Indonesia. Sebanyak 20 saja. Contoh ya, sentiment analysis on Twitter towards hoax information social media. Wah, langsung download malah. Ansar Suherman ya, Ansar Suherman ini dari siapa? Jurnal dari UPNYK. Benarkah dari UPNYK? Jurnal Ilmu Komunikasi. Mungkin kali lah ya. Terus nomor dua, deteksi hoax virus COVID-19. LSTM CNN. Ada juga nih. Wah, ada firewall ya. Terus ada lagi TC dan AHP. Ini juga sama nih ke firewall juga. Terus ada lagi yang dari UNSGD, perilaku informasi mahasiswa dan hoax di media sosial. Ntar dulu dah. Hmm, nah, UNM. Oke, nah ini kebetulan lagi pinter nih, jadinya benar semua. Tapi sebenarnya rekan-rekan nanti carinya gini, eh carikan dari jurnal lokal yang ada di Indonesia sebanyak 20, contoh kayak gini ya, sebanyak 20. Tapi biasakan jangan pakai kata jurnal. Ini aja, carikan artikel dari artikel lokal ya di Indonesia dari jurnal bereputasi Sinta, contohnya dari jurnal bereputasi Sinta. Nah, baik. Pastikan artikel tersebut valid dengan disertai dengan DOI. DOI itu identitas resminya jurnal ya, harus kayak gini wajib DOI dan bisa dicek secara manual DOI tersebut. Nah, contoh kayak gini.
Oke, dia nyari segitu. Oke, kalau misalkan hasilnya beda, sorry saya tadi belum ngejelasin. Ini ChatGPT-nya yang upgrade ke plus ya, bukan yang ke pro. Tapi kalau misalkan promnya begini, bisa biasanya kalau nyari prom yang kayak gini nih, jadi saya pastiin valid, terus pakai DOI dan DOI-nya bisa dicek secara manual. Biasanya sih hasilnya bener ya. Nah, kalau yang di atas tadi kebetulan lumayan benar semua. Mungkin karena tadi udah plus atau ya karena udah biasa gitu kan sering di training karena kan memang machine learning itu kalau terus di training ya makin pinter lah ya. Contoh ini misalkan kita lihat nih fake news hoax identification on social media Twitter using decision tree C4.5 method. Kita cek doi-nya. Ini misalkan kita copy. Oh, ini harusnya bisa diklik nih. Oke. Ya. Oh, nge-lag dia. Sebentar. Yang sering saya temukan, teman-teman pada saat nyari jurnal, begitu ditelusuri jurnalnya manual, itu nggak bener ya. Makanya harus kayak gini nih, harus dicek manual, jangan ditelan mentah-mentah kayak gini tuh. Misalkan saya copy, terus saya paste atau diklik juga sebenarnya bisa aja ya. Ini penulisnya Brenda Irena, Erwin, Budiawan, dan lain-lainnya. Dicek doi-nya bener nggak? Nah, kalau doi-nya kayak gitu, itu source limit ya dari webnya. Kita lihatin dari tahun 2020, ini ada nih benar. Kalau kita cek lagi hasilnya, atau yang satu juga nih ya. Ini saya cek juga. Yang nomor dua, oke. Ya begini. Websitenya ini. Kan. Nah, itu tuh. Kalau misalkan tadi kita nggak cek, kita nggak tahu dia limit atau tidak, atau segala macam bener atau enggak, gitu ya. Nah, Mas Matias benar nih, pakai Squarespace juga oke, terus pakai Perplexity juga good, bagus ya. Nah, contoh lagi, nah ini contohnya. Oh, lu kan belum terdaftar tuh. Nah, ini contohnya ya. Mudah-mudahan nggak kena limit nih. Tadi saya klik yang mana ya? Ini ya perbandingan algoritma Nebase. Tuh kan, ini tadi saya klik yang ini nih. Ini saya klik ya. Tuh, judulnya beda. Nah, ini yang makanya harus dihindari. Jangan sampai terjadi seperti ini. Udah dikasih prom yang bener aja masih nyasar. Ada doi nyasar. Bener kan? Padahal ini doinya tadi bukan itu harusnya. Nah, ini ada nih tuh. Bener bukan? Kodoati, Hiskia, dan kawan-kawan. Nggak ada sih Kodoati di sini. Kan? Nah, ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Hasil yang di generate sama si GPT belum tentu bener. Gitu. Makanya juga di bawahnya kan ada tuh, ada sedikit disclaimer ya. Bisa aja ChatGPT bikin kesalahan, jadi harus dicek secara manual. Nah, ini yang sudah kita kasih prompt untuk pastikan valid dan bisa dicek secara manual. Ternyata masih ada yang salah. Oke, ya, itu aja dulu dah untuk hari ini. Nah, nanti kalau yang tadi, yang ide-idenya masih bingung, coba cari dengan bantuan tools AI seperti tersebut yang tadi saya sampaikan. Oke, ada yang tanyakan? Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Wildan yang tadi harusnya disampaikan secara voice tapi nggak kedengeran ya. Saya kira saya doang, ternyata yang lain juga nggak dengar. Kebetulan saat ini kerja di Jepang, loh, kayak keren. Saya kepikiran mau bikin penelitian yang ada hubungannya sama di Jepang, tapi belum kepikiran tekniknya gimana, jenis analisisnya gimana. Sempat kepikiran bikin kayak beberapa banyak orang Indonesia yang masuk ke Jepang untuk kerja, sumber penelitiannya dari guru saya yang sebelumnya bantu saya untuk pergi ke Jepang, gimana? Eh
Ini ya coba dimasukkan promptnya aja atau coba cari-cari referensi dibantu AI boleh banget. Kenapa enggak ya pakai AI itu boleh sekali. Terus masukkan aja nih kira-kira nanti jenis analisisnya gimana. Ini intinya pengen tahu nih ya. Jadi kayak kayak diagnostik, deskripsi diagnostik ya. Berapa banyak sih tenaga kerja dari Indonesia itu yang ke Jepang untuk kerja di sana gitu ya. Nah, bisa aja kayak gitu. Nanti kita bantu kasih rekomendasi nih analisisnya gimana, terus datanya seperti apa gitu ya. Datanya boleh data kita bikin sendiri boleh, asal datanya itu real ya. Sekali lagi, jangan manipulatif, udah itu aja. Pokoknya kalau data real aman lah, tapi datanya nggak jangan sedikit juga. Kalau terlalu sedikit, ya buat apaan sampai kita pusing-pusing penelitian. Proses aja secara manual, pakai Excel jadi gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Matias. Oke, project yang saya buat saya sinkronkan antara MPTI P3. Wah, bagus. Emang harusnya begitu. Jadi sekali jalan yang saya harapkan juga gitu, KP, MPTI, P3TIK atau dari eh, pemrograman lain misalkan mata kuliah lain misalkan ada yang mobile programming atau ada yang lagi di khusus data science gitu, NLP, machine learning. Ambil satu pekerjaan yang seenggaknya ngerjain sekali tapi bisa dipakai untuk semuanya sampai dengan syukur-syukur bisa juga untuk TA. Jadi enak satu kali kerja, satu kali ngerjain kerjaan, satu kali ngerjain tugas, tapi semuanya udah ada. Nah, ini udah oke. Oke. Nah, ini boleh banget ya. Idenya bagus banget, Mas Matias. Lanjut ini. Sangat-sangat boleh. Jadi teman-teman yang lain juga sama. Boleh diikuti step atau langkah awal yang sudah dikerjakan sama Mas Matias ini sangat-sangat bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya kasih tugas ya, karena MPT ini kental dengan tugas. Kuliahnya kalau teman-teman lihat pasti nggak ada kuis. Karena pasti akan sangat-sangat pusing dengan tugas di MPTI. Di awal-awal perkuliahan biasanya kalau sosialisasi saya ikut, saya kasih tahu MPTI itu mata kuliah yang lumayan, lumayan ngejengkelin, lumayan berat. Tapi itu sebenarnya ada alasan khususnya. Agar pas TA sudah mateng idenya, sudah punya bekal untuk TA-nya, jadi TA sudah tinggal jalanin aja. Karena menentukan ide itu nggak gampang. Tentuin judul itu nggak gampang. Susah. Apalagi durasi TA-nya kan nggak 6 bulan. Kalau nentuin idenya sebulan 2 bulan, kapan ngerjain ngegarapnya? Tapi kalau idenya udah mateng, apalagi udah nyolong-nyolong start nyari pembimbing gitu, contohnya kayak gitu, TA-nya tinggal moles-moles aja. Syukur-syukur dari MPT ini udah kelar bab 1, 2, 3 dari TA-nya. Udah sampai dengan keperancangan lah, tinggal eksekusi dan evaluasi serta cek jawaban realnya dari penyelesaian masalahnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya MPTI ini adalah pra TA. Tujuannya seperti itu. Oke, silakan kalau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya sampaikan tugasnya. Dan ini juga nanti akan saya share di LMS-nya. Jadi tugasnya adalah apa dia tugasnya nih? Karena pertemuan kedua itu identifikasi masalah dan hipotesis itu rekan-rekan tinggal baca aja. Nanti akan saya jelaskan di sesi ketiga. Insya Allah untuk sinkron selanjutnya itu antara sesi 2 atau sesi 3 ya. Karena sekalian untuk ngebahas tugasnya. Jadi tugasnya teman-teman fixkan atau cari ide yang sudah direncanakan, tuliskan idenya. Bisa hanya nggak harus sampai judul ya. Kalau udah yang sampai judul, oke. Jadi idenya aja, misalkan develop aplikasi web yang di dalamnya ada prediktif gitu ya, analisa prediktif, terus dikuatkan. Nah, oke, yang kedua ya, tadi yang pertama adalah tentukan idenya, tuliskan idenya untuk tugas akhir nanti mau ngapain, mau bikin apa, penelitiannya apa. Dan yang kedua, cari referensinya dari artikel di jurnal bereputasi. Nah, itu tadi sorry jawaban buat Mbak Anissa kayaknya belum kejawab ya. Dari jurnal bereputasi yang valid, punya ISSN minimal kayak gitu ya. Dan jurnalnya wajib punya DOI, nggak boleh ada DOI yang nyasar kayak tadi. Dan jurnal bereputasi itu kalau di lokal adalah Sinta. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek aja di jurnalnya. Dia pasti akan masukkan dia ke indeks apa. Atau jurnal internasional internasional yang bereputasi.
Internasional yang bereputasi itu banyak indeksingnya Scopus, IEEE, Science Direct, dan lain-lainnya ya. Yang pasti jurnalnya bereputasi, jangan jurnal yang tanpa reputasi atau hanya jurnal-jurnal aja yang minimal punya ISSN. Kenapa saya bilang gitu? Bukannya underestimate atau merendahkan jurnal-jurnal lain yang tanpa reputasi ya, banyak kok yang bagus-bagus. Tapi minimal kalau dia sudah bereputasi, misalkan standarnya nasional kita lokal, Sinta gitu, dia ada agak-agak sedikit ketat untuk monitoring dan evaluasi proses berjalannya atau operasional jurnal tersebut dari mulai proses submitnya tuh orang mau publish artikel submitnya kayak gimana, aturannya seperti apa, review prosesnya seperti apa, sampai dengan nanti karya tulisnya itu terpublikasi atau dipublikasikan. Oke, jadi tugasnya saya ulangi sekali lagi, nanti juga akan saya tuliskan dan saya share. Tentukan ide penelitian untuk TA-nya. Kalau bisa sampai judulnya, good. Tapi saya nggak minta sampai judulnya. Pokoknya udah ada idenya. Dan yang kedua, list referensi yang jadi bahan acuan atau referensinya yang akan digunakan untuk menguatkan ide tersebut dan nanti sebagai literatur referensi dari TA-nya. Minimal 25, baik itu dari lokal ataupun internasional. Udah itu aja. Terus dikumpulnya kapan? Nanti ada saya akan open di LMS untuk pengumpulannya. Terus dibuat aja dengan Word, simple, dikumpulkan format PDF. Ada yang tanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Jelas ya, mudah-mudahan sih jelas. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya share lagi gimana caranya menguatkan ide-ide kita, alasan kita, serta menjawab, penelitiannya udah sama nih, ngapain kamu kerjain? Itu kan paling susah tuh dijawab tuh. Terus apakah penelitian kamu lebih bagus dari orang lain? Tuh. Terus bisa lagi juga menjawab untuk apa bedanya sama penelitian lain? Bisa juga untuk menjawab apa nilai inovasi dari penelitian kamu? Dan banyak pertanyaan lain yang pasti bisa terjawab dan jawabnya bukan menurut saya, tapi berdasarkan data, gitu ya. Kalau jawaban berdasarkan data masih ada orang yang nyalahin, nyantah ya. Ya, yang penting kita mengolah datanya juga benar. Jangan sampai kita ngolah datanya juga nggak benar sehingga jawabannya juga tidak tepat gitu ya. Kan kalau prosesnya juga tidak tepat ya hasilnya juga tidak tepat. Nah, itu nanti akan kita pelajari bareng-bareng di next sesi sinkron. Oke, itu aja materi dari saya hari ini. Jangan lupa mulai gerak untuk tugas akhirnya biar nggak telat dan biar nggak sampai nambah semester ya. Harapannya sih kalau tugas akhirnya cukup satu semester aja, ya berarti rekan-rekan semua sudah mencapai target dengan apa yang diharapkan atau dicita-citakan biar kuliah tepat waktu atau bahkan bisa cepat ya, 3,5 tahun atau 7 semester udah lulus. Harapannya semua seperti itu dan ini adalah salah satu langkah awal mulanya mencapai tujuan seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kita ketemu lagi di next time. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya izin stop record.